Manusia sejati adalah manusia yang dilahirkan kedua kali. Pertama secara zahir, yang kedua secara maknawi. Ya. Manusia sejati adalah manusia yang hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat akan keberadaan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirrul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita akan mengulang dari lafadz wayambaghi supaya pembahasannya nyambung, karena pada video sebelumnya kita baru sampai di falaisa lahum fisirri illa ru'yatu nuril jamal. Kalau kita ambil dari tengah-tengah ini nantinya tidak akan bisa nyambung. Wa yanbaghi lil alim ayuhassila ma'na haqiqatil insan al musamma bitiflil ma'ani. Hendaknya orang yang sudah mengerti, orang yang alim itu mampu menggapai makna dari hakikatul insan, ya, manusia sejati. Orang yang alim itu harusnya sudah mengerti atau sudah mampu sampai kepada makna hakikatul insan, sudah menjadi manusia sejati. Apa manusia sejati itu? Al-musamma bitiflil ma'ani, yaitu anak kecil secara maknawi. Ya. At-tifl itu anak kecil, al-ma'ani yang sebangsa maknawi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ke dalam. Wa yurabbihi bimulazamati asma'it tauhid, dan anak kecil ini yang secara maknawi itu harus dididik dengan nama-nama keesaan Tuhan. Wa yakhruju min alamil jasmaniyah ila alamir ruhaniyah, dan dia harus mampu keluar dari alamul jasmani ke alamur ruhani. Ya. Jadi harus migrasi, ya, dari satu alam ke alam lain. Kalau kita sudah mengaku atau menganggap bahwa kita seorang alim, orang yang mengerti, ya, atau bisa dikatakan harusnya seperti ini, ya. Kita harus memahami ini, harus mengamalkan ini, bahwa kita harus mampu menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang sejati. Hakikatul insan. Ya, hakikatul insan itu adalah orang yang dididik selalu dengan asma'ut tauhid, nama-nama keesaan Tuhan, dan kemudian dia harus mampu keluar dari alam jasmani ke alam ruhani. Dan itu namanya at-tiflul ma'ani, anak kecil secara ma'nawi. Apa perpindahan alam dari alam jasmani ke alam ruhani? Itu namanya wa huwa alamu sir laisa fihi ghairullah dayyarun. Itu namanya alam sir yang tidak ada di situ selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kamitsli suhra min nurin la nihayatalah. Alam sir itu adalah seperti padang, ya, padang Sahara yang dipenuhi dengan cahaya, ya, lapangan yang dipenuhi dengan cahaya yang tidak ada penghujungnya. Jadi semua hamparan luas itu bersih, putih, bercahaya semuanya. Wa tiflul ma'ani yatiru fiha, dan anak kecil tadi
itu bermain-main di alam itu, di lapangan itu. Wa yarul ajaib wal gharaib fiha. Dan tiflul ma'ani, anak kecil tadi, itu bisa melihat berbagai macam keajaiban dan keanehan. Lakin la yumkinu al-ikhbar anha, tetapi tidak bisa digambarkan akan hal itu. Tidak bisa diceritakan. Jadi artinya ketika kita sudah mampu ya berpindah dari alam jasmani ke alam rohani, maka kita akan melihat berbagai macam keajaiban, keanehan-keanehan ya di sana. Ya mungkin kalau kita gambarkan ke dalam diri kita, kita akan melihat keajaiban, keanehan di dalam diri kita itu. Ya, tapi syaratnya itu harus bisa berpindah ya. Move on dari alam jasmani ke alam rohani. Nah, wa hiya maqamul muwahhidin alladzina fanau min ta'yinihim fi 'ainil wahdah. Nah, alam sir itu adalah maqamul muwahhidin. Ya, tempatnya orang-orang yang muwahhidin yang sudah mengesahkan Tuhan. Alladzina fanau min ta'yinihim fi 'ainil wahdah, yang mereka sudah tidak menganggap keberadaan dirinya, sudah tidak menganggap akan keberadaan dirinya, sudah tidak melihat bahwa dirinya ada ya, yang dilihat hanya Allah. Falaisa lahum fi sirri illa ru'yatu nuri jamalillahi ta'ala. Maka di sana ahlul muwahhidin itu di alam sir hanya melihat cahaya keindahan Allah. Kama la yara illallah nafsah. Seperti halnya Allah hanya melihat pada dirinya. Fa idzam tala'atis syamsu fihi fala jarama annal insan la yara nafsahu bi muqabalati jamalillahi ta'ala li ghalabatil hira wal mahwiyah fi nafsihi. Ketika cahaya itu sudah memenuhi ruangan ya, maka manusia tidak akan mampu melihat dirinya. Ya, karena saking besarnya keindahan Allah itu, bahkan sampai memabukkan ya, dan juga meliputi pada diri manusia itu sendiri. Jadi karena saking besarnya cahaya, dia sudah tidak mampu melihat dirinya. Yang dilihat di situ hanya keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyilaukan dan mengendalikan diri manusia itu. Kama qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa, la yalijal insan ila malakutis samawat hatta yuladu marrataini kama yuladut thair marratain. Manusia itu tidak akan bisa naik ya ke lapisan-lapisan langit ya, ke cakrawala langit, kecuali dia sudah dilahirkan 2 kali. Seperti halnya burung yang dilahirkan 2 kali. Nah, dilahirkan 2 kali itu maksudnya apa? Wal muradu minhu tawallada tiflul ma'nawi ar-ruhani min haqiqati qabiliyatil insan. Dilahirkan 2 kali itu artinya manusia dilahirkan untuk yang kedua kalinya secara maknawi, yaitu anak kecil secara maknawi. Pertama kita dilahirkan secara lahiriah oleh ibu kita, ya, jasmaniah kita dilahirkan ke dunia. Kemudian yang kedua, kalau kita ini sudah naik ya tingkatannya ke tingkatan al-muwahhidin, maka dia statusnya dilahirkan untuk yang kedua kali, tapi secara maknawi ya,
Jadi dilahirkan secara jasmani, dilahirkan secara ma'nawi. Wa huwa sirruhu yadhharu wujuduhu wa 'ulumuhu min ijtima'i nuri ilmi syariah wal haqiqah. Dan itu adalah alam sirnya. Dilahirkan 2 kali atau dilahirkan secara maknawi, itu adalah alam sirnya. Nah, bagaimana kita bisa dilahirkan kedua kali atau bagaimana kita bisa dilahirkan secara maknawi? Yaitu ketika sudah terkumpulnya cahaya dari 2 ilmu, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Li'annal walad la yahsulu illa min ijtima'i nutfataini minar rajul wal mar'ah. Karena manusia pun secara lahir, ya secara zahir itu tidak akan bisa muncul, tidak akan bisa lahir ke dunia kecuali berkumpulnya 2 air mani, yaitu dari air mani laki-laki dan perempuan. Kama qala Allah Ta'ala, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kami ciptakan manusia dari air mani. Kita lanjutkan sedikit lagi, nanti kita akan coba uraikan. Wa ba'da zuhuri hadzal ma'na yahsulu al-'abur min bukhuril khalq ila qu'uril amr. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari inti, ya, dari inti permasalahan. Bal kullul alam fi janbi alamir ruh ka qatrati ma'in min bahr. Ya. Hakikatnya setiap alam, ya, semua alam itu berasal dari alamur ruh. Seperti setetes air, ya, dari air lautan. Jadi alam jasmani, alam zahir, ya, dan alam-alam yang lain itu adalah manifestasi dari alam ruhani. Wa ba'da dzalika tufadul ulum ar-ruhaniyah wala dunya bila harfin wala sautin. Dan ketika alam ruhani itu sudah terbuka, maka tumpah ruah, ya, ilmu-ilmu ruhani dan ilmu laduni tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi untuk kita bisa membuka alam sir kita, maka kita harus mengamalkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kita dilahirkan ke dunia itu secara jasmani. Nah, harusnya kita itu ketika sudah di dunia dilahirkan kedua kali secara maknawi. Bagaimana prosesnya? Yaitu perpindahan dari alam jasmani ke alam ruhani itu, dengan cara dididik diri kita dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum dilahirkan untuk yang kedua kali, berarti kita belum menjadi manusia sejati. Ya. Kalau kita belum dilahirkan kedua kali di dunia ini, ya, berarti kita belum mencapai manusia sejati. Jadi kesimpulannya adalah manusia sejati adalah manusia yang sudah bisa berpindah dari alam jasmani ke alam rohani, ya, memperdulikan, ya,
mengutamakan alam ruhani ketimbang alamul jasmani. Manusia sejati adalah manusia yang dilahirkan kedua kali. Pertama secara zahir, yang kedua secara maknawi. Ya. Manusia sejati adalah manusia yang hanya melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat akan keberadaan dirinya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas al-faslul khamis. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.